Beginilah situasi aksi demo yang dilakukan oleh buruh PT MJS yang melakukan orasi di depan kantor DPRD Kabupaten Probolinggo. Para pendemo mendatangi kantor DPRD Kabupaten Probolinggo menggunakan sepeda motor dan kendaraan roda 4. Dalam orasinya, buruh menuntut agar DPRD Kabupaten Probolinggo dapat mengklarifikasi atas statement yang diucapkan saat kunjungan kerja ke PT MJS. Dengan adanya statement tersebut, pimpinan PT MJS tersinggung dan menutup aktivitas para pekerja dan ratusan karyawan dirumahkan. Jika statement tersebut tidak segera diklarifikasi, maka buruh akan melakukan aksi demo susulan. Tommy Angga Widiatmo Kokorlap Aksi PT Mandiri Jasa Sukesindo mengatakan, aksi buruh ini dikarenakan adanya statement dari anggota dewan yang pada saat itu kunjungan kerja ke PT MJS. Pihak anggota DPRD Kabupaten Probolinggo yang datang pada kunjungan kerja tersebut berstatement bahwa PT MJS adalah sebuah perusahaan yang nakal dan ilegal. Padahal secara izin, pihak pabrik sudah penuhi semuanya. Namun ada hal yang perlu dikondisikan, akan tetapi statement itu disampaikan oleh anggota DPRD dan membuat pimpinan PT MJS tersinggung dan menutup investasinya di Kabupaten Probolinggo. Kedatangan buruh ialah menuntut anggota dewan yang datang pada waktu itu agar segera untuk mengklarifikasi akibat ditutupnya pabrik, ratusan karyawan tidak bekerja di tengah pandemi, dan seharusnya di tengah pandemi lapangan pekerjaan sangatlah dibutuhkan. Dan jika tidak segera diklarifikasi, maka buruh akan melakukan aksi susulan. Oleh statement anggota dewan yang waktu itu kunjungan ke situ kemudian membicarakan sesuatu yang tidak pantas. Mereka bilang bahwa pabrik kita adalah pabrik nakal. Mereka bilang adalah pabrik kita pabrik ilegal. Padahal secara izin kita sudah penuhi semuanya. Hanya beberapa hal yang memang perlu dikomunikasikan, lantas mereka bilang hal semacam itu. Itu mengakibatkan pimpinan dari Mandiri Jaya Steel tersinggung dan menutup investasinya di Kabupaten Probolinggo. Kita di sini menuntut klarifikasi anggota dewan yang datang. Tapi hari ini kita hanya ditemui oleh satu perwakilan saja, yang nantinya akan dikomunikasikan ke jajarannya yang lainnya. Kita tidak puas, kita akan ultimatum, kita akan lakukan aksi kembali saat mereka tidak segera mengklarifikasi itu. Itu yang pertama tuntutan kita. Yang kedua, atas ditutupnya pabrik kita ini, beratus karyawan ini menganggur di tengah pandemi yang seperti ini. Harusnya di tengah pandemi seperti ini lapangan pekerjaan itu sangat dibutuhkan sekali. Akibat statement itu, kemudian pabrik kita ditutup. Tuntutan kita yang kedua, menuntut anggota dewan untuk bisa berkomunikasi dengan pimpinan MJS. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim mengatakan bahwa akan segera mengklarifikasi dan dikomunikasikan di tingkat pimpinan. Dan pada waktu itu yang datang ke PT MJS ialah dari Komisi 4. Karena kedatangan Komisi 4 ialah niatan tulus terkait PBJS dan upah karyawan. Dan setelah dibicarakan di tingkat pimpinan, maka pihak anggota DPRD akan mengundang pemilik PT MJS dan perwakilan buruh. Mungkin soal klarifikasi ada kata-kata yang dilakukan. Klarifikasi nanti itu akan kita ngomongin juga di tingkat pimpinan. Dan niatan kita, niatan Komisi 4 waktu itu yang datang ke PT MJS, itu nanti kita akan bicarakan juga. Jadi niatan tulus, masalah BPJS dan masalah upah, itu nanti kita akan bahas juga, bukan hanya masalah klarifikasi. Soal takut karyawan takut perusahaan ditutup mungkin Pak? Ya. Mungkin seperti apa? Jadi kedepannya setelah kita bicara di tingkat pimpinan dewan dan komisi D, nanti kita akan mengundang pemilik MJS dan perwakilan karyawan. Terima kasih. Oke. Portal Indonesia, Tim Liputan mengabarkan.